Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemirsa TV El Shinta di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia Allah kita diberjumpakan kembali dengan bulan agung, bulan yang dirindu-rindukan, bulan suci Ramadan. Sholawat bersama salam senantiasa kita persembahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa risalah Islam dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan dan penuh perhatian, mengajarkan dan mendidik umat manusia untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tidak semua kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apalagi kemarin kita banyak mendapatkan kenyataan akibat pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga, teman semajlis, teman sekantor. Banyak hal yang telah mendahului berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh hikmah, bulan penuh ilmu, bulan penuh kemuliaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat keagungan dan kebesaran serta keluhuran bulan suci Ramadan, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita menangkap esensi puasa, di mana puasa adalah nilai ibadah yang bernilai utama di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam menjalankan ibadah puasa kita harus mengikuti syariat atau aturan-aturan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pahami dari makna siam itu sendiri. Dalam kaidah syariah, as-siyamu atau puasa itu adalah al-imsak, yaitu artinya menahan, meninggalkan. Al-imsak awit tarku, menahan atau meninggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Apa yang harus ditahan? Dalam definisi puasa itu sendiri dikatakan al-imsaku an syahwatail batni wal fajr min tulu'il fajri ila ghurubiha ila ghurubis syams, yaitu menahan diri dari dua syahwat atau dua dorongan, yaitu dorongan perut dan dorongan kemaluan, mulai dari terbit fajar
hingga terbenam matahari, atau mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Inilah kaidah syariat yang menjelaskan pada kita bagaimana kita mampu menahan, mampu meninggalkan. Maka sebetulnya ada dua tadi yang harus kita tahan dengan sekuat tenaga, dengan sekuat jiwa agar kita selamat di dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu dari dorongan perut, yaitu makan dan minum, serta dorongan hawa nafsu, yaitu bercampur. Hadirin para pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengutip pendapat dari Syekh Ali Jum'ah tentang esensi puasa, maka hakikatnya puasa mengandung 4 hal, yaitu bagaimana kita mengurangi makan, qillatut ta'am. Yang kedua, bagaimana kita mengurangi banyak bicara, qillatul kalam. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengurangi tidur, yaitu qillatun niyam. Dan yang keempat, bagaimana kita mengurangi berinteraksi dengan halayak, dengan keramaian, tetapi kita memilih untuk bermuamalah dengan diri sendiri, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan qillatul anam. Pemirsa, jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana ini merupakan esensi daripada puasa. Bagaimana kita mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi tidur, dan mengurangi berinteraksi dengan keramaian. Semoga insya Allah 4 hal ini dapat kita tangkap setelah pesan dan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mampu menahan dari makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya dahaga dan haus dan lapar. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya itu hanya didapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu kita tangkap apa yang menjadi substansi atau isi daripada puasa itu sendiri. Kita ketahui yang pertama adalah qillatut ta'am. Kita mengurangi untuk banyak konsumsi. Pemirsa, 11 bulan bayangkan kita beraktivitas, mulai bangun tidur, kita sarapan, nanti tengah hari kita makan siang, kemudian sore hari kita makan malam. 11 bulan kita lakukan rutinitas seperti itu. Sedangkan kita ketahui bahwasanya makanan itu akan masuk ke dalam perut kita. Ada kata-kata yang sangat mulia sekali. Al-ma'idatu baitudda wal hamiyatu ra'sud dawa. Perut ini adalah rumahnya, gudangnya penyakit. Sedangkan mencegahnya adalah obat yang utama. Bayangkan, kadang-kadang kita tidak menfilter atau menyaring apa yang masuk di dalam makanan yang masuk ke dalam tenggorokan dan berakhir di perut kita. Kita tidak menyadari banyak makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna, dan lain sebagainya, dan itu akan membahayakan. Subhanallahil azim.
Baginda Rasul menyampaikan risalahnya, ibadah yang luar biasa akan menjadikan sehat tubuh. Dengan apa? Dengan cara mengurangi konsumsi makan dan minum. Perilaku konsumtif tersebut dapat dicegah dengan ibadah puasa, dengan menahan paling tidak 12-13 jam kita selama 1 bulan menahan diri dari konsumsi makan dan minum. Nah, dengan demikian perilaku ini hendaknya diteruskan nanti setelah pasca Ramadan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Kita bisa berpuasa sunnah Senin dan Kemis atau 3 hari di tengah bulan tanggal 13, 14, 15 bulan hijriahnya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Yang kedua, qillatul kalam. Ketika berpuasa kita harus mengurangi, mengerem pembicaraan, terutama pembicaraan dari mulut yang tidak bisa dikontrol. Kalau sekarang sudah berkembang, pembicaranya bukan dengan mulut lagi, dengan 2 jari ini pemirsa. Jari ini bisa bicara di gadget melalui medsos. Tidak terasa jari ini mewakili mulut kita. Kadang-kadang apa yang tidak benar dikirim atau alias berita hoax sehingga menjadi masalah, menjadi fitnah yang luar biasa. Nah, kita harus puasa. Puasa dari bicara. Puasa dari mengirim sesuatu tanpa disaring terlebih dahulu. Kita latih. Baginda Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka lebih baik dia diam. Karena as-sumtu hikmah, diam itu mengandung hikmah. Wa qalilun fa'ilu, namun sangat sedikit yang mampu melakukannya. Puasalah yang dapat menahan seorang dari bicara yang tidak baik, dari hoax dan dari hal-hal yang merugikan. Itulah esensi yang kedua dari puasa. Bagaimana kita mengurangi banyak bicara yang tidak berguna. Yang ketiga, qillatun niyam, yaitu mengurangi tidur. Sejauh ini banyak waktu yang digunakan untuk istirahat, untuk tidur, terutama di malam hari, kadang-kadang terus sampai pagi. Padahal waktu malam adalah waktu yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam bangunlah untuk melakukan sholat tahajud. Semoga Allah akan memberikan maqaman mahmuda, tempat yang mulia dengan ibadah tambahan tadi. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa, yang terakhir, isi daripada puasa itu sendiri adalah qillatul anam, sedikit berinteraksi dengan keramaian. 11 bulan kita keluar, kita bekerja, kita beraktivitas untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk teman sejawat. Kapan waktu kita untuk Allah? Kapan? Ini peluang yang sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna. Sebulan kita banyak memperbanyak interaksi antara kita dengan Allah. Berdialog, berkomunikasi dengan memohon ampun, istighfar, mohon ampun pada Allah. Itulah i'tikaf. Bahkan Nabi SAW di setiap 10 hari terakhir di Ramadan melakukan i'tikaf.
Pemirsa, 4 hal ini harus kita capai di bulan Ramadan. Karena ini merupakan isi, jati diri, substansi dari siam itu sendiri. Yaitu qillatut ta'am, mengurangi atau menahan konsumsi sehingga kita tidak menjadi konsumtif. Ya, kita mampu mengatur diri sendiri. Yang kedua, qillatul kalam, menahan bicara, menahan supaya kita tidak mengomentari hal-hal yang tidak baik. Dan kalau dalam sekarang itu adalah kita di dalam dunia medsos luar biasa ya, 2 jari ini sangat berpengaruh. Yang ketiga, qillatul niyam, kita mengurangi banyak tidur. Dan yang terakhir, qillatul anam, kita sedikitkan, kita tahan untuk berinteraksi dengan keramaian. Sebaliknya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana dulu ya. Insya Allah Haji Muhammad Agus Abdul Ghafir akan kembali bersama peserta pemirsa TV Al-Shinta. Pemirsa TV Al-Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ada mungkin anak kita baru pertama kali ibadah puasa, ada juga yang sudah lama kita berpuasa. Maka kita harus menangkap nilai-nilai puasa itu sendiri, kita tanamkan kepada anak-anak kita mulai dari belajar puasa hingga dia memasuki akil baligh, lalu melanjutkan sampai ke dewasa, sampai kita menutup mata, mengakhiri kehidupan di dunia ini. Maka ibadah puasa harus terus bertambah baik, bertambah berkualitas. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa naik kelas, naik derajat. Karena menurut Al-Imamul Ghazali ada beberapa tingkatan puasa. Ada tingkatan puasa orang-orang awam, juga yang kedua ada tingkatan puasa orang yang khusus, dan yang ketiga tingkatan puasanya orang-orang yang lebih khusus lagi. Nah, itulah tahapan-tahapan atau step demi step kita lalui. Dari yang bawah, dari yang termudah kita kendalikan. Jadi ibaratnya ketika buka puasa, tidak semua makanan itu dikumpulkan di meja itu, Masya Allah ya. Melebihi hari-hari biasa ya. Kalau hari biasa ada nasi, sayur dan lauk, bulan puasa disengajakan lebih banyak lagi. Ya camilannya, ya minumannya, ya lauknya, Masya Allah, satu meja penuh. Sehingga apa? Begitu azan maghrib dikumandangkan, langsung kita makan. Ini tidak akan menangkap nilai puasa. Karena yang dikehendaki puasa justru menahan, menyedikitkan. Bagaimana mampu mengatur itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk berbuka dengan kurma, ya, dengan air. Kita sholat maghrib dulu, ya, lalu baru setelah sholat maghrib berdoa, makan secukupnya, lalu sambung dengan tarawih dan seterusnya. Hakikatnya begitu. Yang kedua, bagaimana kita tidak banyak bicara. Karena sudah berapa juta kata kalimat yang sudah keluar, yang tidak terkontrol. Maka solusinya adalah tadarrus Quran, membaca Al-Quran. Karena bulan puasa, bulan Ramadan adalah sahrul Quran, bulan Quran, bulan ibadah membaca Quran. Kita lebih banyak bicara dengan Quran daripada bicara dengan halayak ramai. Dan luar biasa pahala menanti nanti di akhirat, karena dilipat gandakan semua kebaikan termasuk menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga, qillatun niyam, kita mengurangi tidur. Mengapa? Karena justru di akhir-akhir Ramadan
malam-malamnya adalah penuh keberkahan. Karena baginda Nabi SAW menjanjikan ada satu malam di mana apabila kita mendapatkan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Caranya tentunya bagi mereka yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan sholat qiyamul lail, lalu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sahur. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan di dalam malam-malam bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bagaimana qillatul anam, menahan diri dari banyak berinteraksi dengan halayak keramaian. Caranya dengan i'tikaf. Baginda Nabi SAW sudah diriwayatkan oleh istri beliau, kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan sampai akhir hayat beliau, dan kebiasaan itu dilanjutkan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia dalam iktikaf? Seorang hamba duduk tafakkur dan tadabbur, bermuhasabah. Selama ini apa yang sudah ia lakukan? Amal apa yang sudah dipersembahkan? Apakah dirinya berguna untuk umat dan bangsa? Bagaimana tanggung jawab dengan keluarganya? Bagaimana tanggung jawab pada anak istrinya, dan banyak hal. Perenungan-perenungan itu wabil khusus adalah bagaimana seseorang semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum mendapatkan wahyu. Beliau bertahannuts, masuk ke dalam gua untuk bertadabbur, bertafakur, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah yang sering dilakukan oleh Nabi sampai ketika bulan Ramadan, sampai akhir hayatnya baginda Nabi banyak beriktikaf. Kita sebaliknya, akhir-akhir Ramadan banyak kita gunakan waktu ke mall, jalan-jalan, cari baju-baju baru, baju baru, kue-kue dan sebagainya. Ayo kita rencanakan dari sekarang, Ramadan ini kita banyak i'tikaf di masjid. Kita banyak beribadah bersama keluarga, ajak anak, saudara, istri kita untuk beriktikaf, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nilai-nilai keagungan itu sehingga terasa meresap ke dalam hati sanubari kita. Pemirsa TV El Shinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan menjumpai kita dan kita berada di dalamnya. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Maka akan lebih mantap lagi apabila kita mampu menangkap esensi daripada ibadah puasa itu sendiri. Semoga kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana tammin taksirana ya arhamar rahimin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat menunaikan ibadah puasa para pemirsa TV El Shinta. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.